Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara pesantren digital ceramah Ramadan Ukhuwah. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, menjadi pembimbing kita yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa-siswi SIT Ukhuwah dan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-27 di bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Semoga hari-hari kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan tetap terus menjadi semangat kita nantinya untuk melaksanakan ibadah di bulan-bulan lainnya. Bapak Ibu, para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, mungkin kalian dulu pernah mendengar cerita tentang seorang saudagar kaya yang bernama Qorun. Menurut beberapa riwayat, ia adalah salah satu kerabat Nabi Musa. Qorun adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya. Namun karena kesombongannya, akhirnya ia ditenggelamkan di dalam perut bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qorun adalah seorang laki-laki yang sangat pandai. Dia mempunyai kepintaran yang sangat luar biasa. Dia juga seorang yang soleh, kemudian taat beribadah ketika pada zamannya. Pada saat itu Qorun tidak sekaya atau hartanya tidak sebanyak sekarang. Qorun pada saat itu adalah seorang yang miskin, kemudian dia juga tidak punya apa-apa untuk menafkahi keluarganya. Akhirnya dia minta kepada Nabi Musa agar didoakan. Minta didoakan kepada Allah agar dia diberikan harta yang banyak. Ketika harta itu banyak, maka dia berjanji akan taat beribadah, kemudian akan berbagi dengan orang lain. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan dan akhirnya Qorun tidak berapa lama setelah itu memperoleh harta yang sangat banyak. Sampai-sampai pengawal pun dia sangat banyak, pengawal Qorun itu sangat banyak. Kemudian pelayannya juga banyak. Kalau tidak salah itu sekitar 600 orang. 300 itu laki-laki, kemudian 300-nya lagi perempuan. Binatang ternaknya juga hampir ribuan. Kemudian kunci gudang hartanya itu dibawa oleh 60 ekor unta. Wah, bayangkan luar biasa hartanya Qorun pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Janji tinggal janji. Qorun tidak menepati janjinya sebelum dia menjadi orang kaya. Kemudian Qorun diingatkan oleh Nabi Musa agar menginfakkan, menyedekahkan sebagian hartanya itu kepada orang lain. Tapi Qorun dengan sombong, dengan bangganya mengatakan bahwa harta itu adalah hasil usahanya, hasil dari ilmu yang dia miliki. Dia tidak ingat bahwasanya harta itu ada hak orang lain di dalam harta tersebut. Masya Allah, luar biasa. Karena kesombongannya itu akhirnya
Allah pun marah kepada Qarun dan Allah akhirnya menenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah. Dari sifat yang dimiliki oleh Qarun, dia memiliki sifat kikir, kemudian kikir atau pelit. Ya, kalau orang Banjar bilang itu engken. Nah, tapi kalau kita Indonesianya bilang kikir, bakhil atau pelit ya. Nah, itu salah satu sifat yang sangat dibenci bumi sekaligus langit gitu. Yaitu mengumpulkan harta tanpa mau berbagi. Sifat kikir atau pelit adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menumpuk harta dengan cara tidak diinfakkan atau dibagi dengan orang lain. Seseorang yang telah dikuasai sifat kikir akan rela mengorbankan dirinya demi harta, dan dia sendiri tidak mau mengorbankan hartanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri dan orang lain. Kikir atau pelit ini jelas merupakan sifat yang nyata-nyata dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya di Quran surah Muhammad ayat 38 yang artinya, ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Namun, di antara kalian terdapat orang-orang yang bakhil. Siapapun yang bersikap bakhil atau kikir, maka sesungguhnya ia bakhil atau kikir terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah Maha Kaya dan kalian adalah orang-orang miskin. Dari ayat di atas jelaslah bahwa orang-orang kikir adalah mereka yang mempunyai harta, namun ketika diminta untuk menafkahkan sebagiannya di jalan Allah, mereka menolak. Padahal menafkahkan harta itu bisa bermacam-macam bentuknya. Dan seperti zakat, infak, sedekah, atau memberi makan anak yatim dan piatu. Dan itu tidak serta-merta harus banyak gitu ya. Artinya kita bisa memberi sesuai dengan kemampuan kita. Tapi harapannya di sini kita bisa konsisten setiap hari untuk melakukannya. Walaupun hanya sedikit tapi dilakukan rutin setiap hari. Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan itu tidak mungkin akan habis gitu. Tidak ada ceritanya kalau orang yang berinfak itu dia akan jatuh miskin. Karena Allah sudah menjamin bahwasanya segala sesuatu yang diinfakkan dalam kerangka fisabilillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Dalam Quran surah Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang artinya, apapun yang kalian infakkan, maka dia, Allah akan menggantikannya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi, Bapak Ibu, anak-anak semuanya, tidak usah takut atau khawatir ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Ikhlas, kemudian ridho karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan sebaik-baik pengganti. Karena dialah yang maha pemberi rezeki, dialah yang maha kaya, dialah yang maha memiliki segala-galanya. Insya Allah. Kemudian Allah juga menjelaskan gitu, bagaimana akibatnya ketika orang yang mengumpulkan harta tanpa mau berbagi. Maka harta itu akan dikalungkan di hari pembalasan kelak. Bayangkan kalau harta kita banyak ditaruh di leher kita, apa yang akan terjadi gitu ya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 180, Allah berfirman yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Begitu besar bahaya sifat kikir atau pelit yang perlu kita hindari. Karena ini dianggap sebagai penyakit kronis
dan penyakit kronis itu memang harus kita segera sembuhkan gitu. Dan ada 3 bahaya besar sifat pelit. Yang pertama, sifat pelit atau kikir akan melahirkan kezoliman, baik kezoliman terhadap diri sendiri maupun orang lain. Di antara bentuk kezoliman yang timbul dari sifat kikir adalah tidak peduli, mencuri harta orang lain, korupsi, dan lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu saat Abu Hayyaz al-Asadi tawaf di Baitullah. Kemudian dia melihat seorang berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari sifat kikir." Orang itu tidak menambah dari itu. Lantas Abu Hayyaz bertanya, "Kenapa hanya berdoa demikian?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya jika diriku terjaga dari kekikiran, maka aku tidak akan mencuri, berzina, dan perbuatan dosa lainnya." Kemudian bahaya dari sifat pelit atau kikir yang kedua akan menyebabkan tali silaturahim terputus dengan orang lain. Seseorang yang telah dikuasai sifat kikir, dia tidak akan peduli dengan kehidupan orang lain. Ia hanya mementingkan hartanya saja dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Karena itu tali silaturahim menjadi terputus dan kemudian digantikan dengan timbulnya kecurigaan, iri hati dan dengki, kebencian dan pudarnya saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Artinya dia tidak peduli dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya, hatta mungkin keluarganya sendiri gitu. Karena sifat kikir yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian bahaya sifat kikir yang ketiga, sifat kikir melahirkan kejahatan. Salah satu pangkal kejahatan adalah sifat kikir. Seseorang yang dikuasai sifat kikir sudah tidak mau mengikuti perintah tentang anjuran untuk berbagi antar sesama. Ia juga tidak percaya jaminan Allah terkait rezeki. Ia hanya percaya pada harta benda yang dimilikinya. Jika harta yang dimiliki tidak dibagi dengan orang lain, maka ia yakin akan menjadi kaya. Nabi SAW bersabda, "La yajtami'us suhu wal imanu fi qalbi abdin abada." Sifat kikir dan iman tidak akan berkumpul dalam hati seseorang selama-lamanya. Jadi berdasarkan hadis ini, sifat kikir dan iman kepada Allah itu tidak akan pernah menyatu dalam diri seseorang. Jika ia memiliki sifat kikir, maka ia tidak beriman. Sebaliknya, jika ia beriman, maka ia tidak memiliki sifat kikir. Berdasarkan hadis tadi, sifat kikir dan iman kepada Allah tidak akan pernah menyatu dalam diri seseorang. Jika ia memiliki sifat kikir, maka ia tidak beriman. Itu pasti ya. Sebaliknya, jika ia beriman, maka ia tidak memiliki sifat kikir. Artinya dia sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, yakin dengan Allah, yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah, yakin ketika dia memberikan sesuatu maka Allah akan membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita rasakan secara langsung maupun tidak. Kemudian, dan sebagai seorang muslim, kita harus mengingat kembali pencapaian yang kita lakukan di dunia merupakan bagian dari rezeki Allah, meskipun kita merasa mengusahakannya. Dan jangan lupa kita selalu berbagi dengan sesama atas segala nikmat serta menghindari sifat-sifat tercela seperti sombong, kikir atau pelit dan sifat-sifat lainnya. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, siswa-siswi SIT Ukhuwah dan Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru yang berbahagia. Untuk menutup kajian ceramah Ramadan pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita tentang Utsman bin Affan yang sampai saat ini rekening bank atas nama beliau di kota Arab Saudi itu masih ada.
luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa juga seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ketika itu di kota Madinah sedang terjadi musim paceklik atau kekeringan gitu. Dan pada saat itu penduduk Madinah sangat memerlukan air. Ketika itu ada sebuah sumur milik seorang Yahudi, nama sumur itu sumur Romuah. Sumur itu rasanya mirip dengan air Zam-Zam karena penduduk Madinah sangat setiap hari mereka minum ataupun melakukan kegiatan itu dengan menggunakan air Zam-Zam. Tapi ketika itu air Zam-Zam itu yang ada di sumur Romuah milik Yahudi tersebut harus dibeli dan mereka harus rela antri untuk mendapatkannya. Pada saat itu Nabi SAW menyampaikan bahwasanya jika ada para sahabat yang ingin bersedekah dengan hartanya, maka surgalah yang akan menjadi balasannya. Terpikirlah di benaknya sahabat Nabi Utsman bin Affan bagaimana cara dia untuk mendapatkan kemuliaan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu dia mendatangi orang Yahudi tersebut. Dia menyampaikan maksudnya untuk membeli sumur milik Yahudi tersebut. Namun Yahudi tersebut tidak ingin sumurnya itu dibeli seluruhnya. Kenapa? Ketika itu dibeli maka penghasilannya akan habis gitu. Akhirnya Utsman bin Affan pun memikirkan cara bagaimana caranya agar sumur itu bisa tetap dipakai dan digunakan oleh penduduk Madinah. Akhirnya Utsman bin Affan pun kembali melakukan negosiasi dengan orang Yahudi tersebut. Kemudian Utsman bin Affan menyampaikan bahwasanya dia akan membeli separuh dari sumur tersebut. Jadi hari ini Utsman bin Affan menggunakan sumur tersebut, besok Yahudi yang menggunakan. Lusa Utsman bin Affan kembali, besoknya lagi Yahudi lagi yang menggunakan. Akhirnya Yahudi tersebut sepakat dan menyetujui perjanjian tersebut. Akhirnya sumur itu pun dibeli separuh oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengumumkan kepada penduduk Madinah bahwasanya hari ini sumur ini gratis. Jadi boleh mengambil air sebanyak-banyaknya dan sisakanlah buat besok. Jadi mencari cadangan untuk besok hari karena besok akan dipakai sumur itu akan kembali dipakai oleh akan dipakai kembali oleh orang Yahudi tersebut. Akhirnya penduduk Madinah kemudian memakai sumur tersebut. Besok harinya orang Yahudi tersebut kaget. Kenapa? Karena tidak ada orang yang membeli air di sumur dia. Seperti itu setiap hari sepi sumurnya ketika waktunya si orang Yahudi tersebut, maka orang Yahudi tersebut memutuskan untuk menjual separuh lagi sumur miliknya. Dan Utsman bin Affan pun sepakat kemudian membeli sumur tersebut dengan harga 20.000 dirham. Sampai sekarang sumur itu sangat bermanfaat. Kemudian di sekitar sumur itu tumbuh pohon kurma sebanyak 1.550 pohon. Nah, luar biasa itu. Jadi dari Dinas Pertanian di kota Madinah itu mereka mengelola hasil pertanian dari pohon kurma tersebut, separuh disimpan di bank Utsman bin Affan dan separuhnya lagi disedekahkan untuk yatim piatu yang ada di sekitar Madinah dan daerah lainnya. Masya Allah, luar biasa apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita pun bisa melakukan apa yang seperti dilakukan oleh sahabat Nabi tersebut. Dan itu sampai sekarang rekening banknya masih ada di kota Madinah. Luar biasa. Dan jaminan Allah untuk surga insya Allah sudah didapatkan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan.
Bapak Ibu siswa-siswi SIT Ukhuwah dan Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia, di sini kami ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah dari kisah Utsman bin Affan tadi yang dengan rasa yang luar biasa ingin mendapatkan syurganya Allah, maka di sini kami pun ingin mengajak bagi Bapak dan Ibu dan siswa-siswi yang ingin menyedekahkan sebagian hartanya untuk zakat, kemudian sedekah atau wakaf untuk Masjid Al-Hikmah, bisa menyalurkan langsung dananya ke SIT Ukhuwah atau melalui Rumah Amal Ukhuwah dengan rekening yang tertera di bawah ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat pahala kita semuanya, walaupun yang kita berikan itu sedikit, dengan keridhaan dan keikhlasan dari Bapak dan Ibu serta anak-anak semua, semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semuanya dan dicatat sebagai sebuah kebaikan, dan ini akan menjadi tabungan kita nantinya. Bapak Ibu siswa-siswi SIT Ukhuwah dan Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia, demikian tadi ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Makan kurma di kota Mekah. Sekian dari saya Ustazah Purnama, semoga ceramah ini membawa berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.